Tepatnya di puncak sihir ungu Sekte Yuhua, semua pemuda bertalenta, pilihan dari masing-masing kerajaan ataupun marga, kini telah berkumpul semua untuk mengikuti tes ujian kelulusan sebagai murid luar. Semisal ada Ninglang dari penguasa kota Yuri. Namanya juga sudah tertulis di buku daftar murid yang akan mengikuti tes. Meski begitu, dua penjaga ini tetap mencek sedemikian rupa untuk memastikan keaslian token alias tekad sebagai syarat untuk masuk ke dalam. Selanjutnya ada Xiao Ming yang berasal dari kota Longyuan. Ya, Xiao Ming, titelnya seorang pejabat coy. Sehingga dua penjaga merasa tahun ini tahun yang paling kacau untuk pencarian bakat. Sepertinya kualitas tak lagi yang menjadi utama. Intinya jika pandai menjilat dan tahta tinggi, maka berkesempatan untuk mengikuti tes. Ya, sama kayak di Indonesia. Selanjutnya ada Fang Han. Ya, mereka para penjaga mulai merasa iri coy. Sebab kota dari keluarga Fang melebihi angka maksimum. Yang seharusnya ada 3 kini menjadi 4. Hal itu dikarenakan Fang Su, murid kesayangan ketua sekte ini. Sehingga mereka para penjaga tak bisa berbuat apa-apa lagi. Meski pada dasarnya amarah mereka masih tertanam atas matinya 8 murid dan 8 bangau akibat ulah Fang Su. Singkat cerita, murid yang sudah terdata kini semuanya sudah berkumpul di sebuah gelanggang petarung. Ya, tentunya bukan untuk menyaksikan pertunjukan atau semacamnya. Melainkan merekalah yang nantinya akan turun untuk menghadapi tantangan di depannya. Jika nantinya berhasil menaklukkan tes atau ujian ini, maka dinyatakan akan lulus dan berhak mengikuti tahap berikutnya. Tapi jika gagal, maka akan tahu akibatnya. Di sini nona kecil yang sebelumnya telah berhasil masuk sebagai kriteria murid luar, ia terkejut melihat Fang Han kok tiba-tiba berada di tempat ini. Ya, itu semua karena kebaikan nona pertama yakni Fang Su yang memberinya kesempatan. Baru kali ini Fang Han menemukan majikan yang bertindak adil. Tentunya Fang Han bersumpah akan melewati ujian ini dengan baik. Selain itu ada juga Pang Kengwei dan 2 lainnya. Ya, mereka tak percaya seorang budak dari keluarga Fang berada di tempat semegah ini. Mereka pun berasumsi bahwa Fang Han masuk secara diam-diam atau bahasa kasarnya menyusup. Sementara dari ketinggian ada Pak Tua sedang mengumandangkan suara. Namanya Yuan Jiankong. Ya, Pak Tua ini mengatakan, arena ini adalah sebuah tempat spiritual. Tentunya untuk melewati hal itu tidaklah mudah, bahkan bisa berdampak kematian. Pak Tua pun menyarankan bagi siapapun yang takut akan mati, maka pulanglah sebelum terlambat. Nah, berbarengan setelah kata terakhir, terdengarlah suara ngauman dari sebuah bilik gua. Boneka mistis namanya, yang dimurnikan langsung oleh iblis melalui bawah tanah. Tentunya dengan hal itu, boneka mistis tersebut memiliki tingkat kebrutalan sangat tinggi, sehingga tidak memiliki lagi perasaan. Konon katanya, boneka itu juga tak segan membunuh orang yang ada di depannya. Nona kecil pun menyarankan agar Fang Han tidak usah ikut tes ini, sebab Nona khawatir akan keselamatannya. Dengan entengnya, Fang Han menjawab, "Kenapa takut? Kan ada kamu yang selalu melindungiku." Dan ujian pun akhirnya dimulai. Pak Tua memanggil peserta secara acak coy. Pertama ada Lim Yua. Lim Yua menggunakan teknik pedangnya sangat yakin dapat mengalahkan boneka mistis ini. Dan perkelahian pun terjadi.
Benar dengan dugaan semua orang, boneka ini kebal akan serangan yang dimana kemampuan orang itu berada di bawahnya. Pada akhirnya Lim Yua kalah. Untungnya ada pendekar lainnya yang siap siaga menjaga keselamatan para peserta. Namanya Yuan Jekong. Melihat Lim Yua kalah, para peserta yang ragu akhirnya memilih mundur untuk pulang. Sekali lagi nona kecil mengingatkan Fang Han untuk segera pulang. Fang Han tetap dengan pendiriannya. Ia tetap akan berada di sini dan mengikuti tes. Next ada Wang Yan dan satu murid lainnya yang berkesempatan untuk membuktikan kualitas bela dirinya. Namun usaha mereka gagal, coy. Wang Yan. Nah, inilah yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya sampai dengan giliran Fang Han. Di sini terjadilah pertarungan yang begitu menarik untuk kita saksikan. Ketika yang lain menggunakan senjata untuk bertarung melawan boneka mistis, Fang Han menggunakan tangan kosong. Alhasil, dalam satu serangan boneka ini mampu membuat semua terdiam. Ya, mereka menganggap Fang Han telah mati. Tapi lihatlah, Fang Han masih dapat bertahan, lalu kembali melakukan pertarungan. Nah, di sela-sela pertarungan, batu alias Peljianku mengeluarkan cahaya dan boom! Saat itulah, Fang Han dapat menerobos ke ranah berikutnya, yakni mistis tingkat 7, kekuatan dalam. Melihat hal itu, semua orang tak percaya akan kemampuan Fang Han, terutama Fang Kengwei alias nona kedua. Nah, akibat tadi membuat Fang Han mampu meladeni permainan boneka ini, coy. Dengan tangan kosong, Fang Han mampu mengalahkannya. Selanjutnya ada penguasa Hong Ye atau nona kecil. Sesuai prediksi murid lainnya, Hong Ye pasti akan menang mudah. Sebab namanya itu tak asing lagi di kalangan masyarakat kota Longyuan. Benar, di sini dengan mudah nona kecil menjatuhkan juga mengalahkan boneka itu, coy. Begitupun dengan murid lainnya, sebagian berhasil dan kebanyakan gagal. Singkatnya, ada Jin Setai dan Yuan Jikong melaporkan kepada tetua besar sekte ini. Ya, seperti biasa, Jin Setai mencoba memprovokasi tetua besar dengan mengatakan, setelah ia melihat kejadian di arena tadi, ada satu pemuda yang berasal dari keluarga Fang yang bernama Fang Han, seperti memiliki kekuatan pil dan buku lukisan legendaris. Hal itu membuat Jin Setai sangat yakin pemuda itu telah mengkonsumsinya. Namun jawaban tetua di luar dugaan, coy. Berkaca pada sejarah, 10 tahun belakangan ini, memang dari keluarga Fang mendominasi di ujian tes untuk menjadi murid sekte Yuhua. Tetua pun masih belum percaya akan ucapan Jin Setai tadi, coy. Dirinya menganggap bakat yang dimiliki oleh orang-orang keluarga Fang memang dari alam dan diiringi latihan yang keras. Sementara Yuan Jekong, atas kinerjanya di lapangan, tentunya ia mendapatkan sebuah penghargaan dari tetua, yakni sebuah pil yang dapat membuat meningkatkan latihannya. Lagi-lagi Jin Setai iri akan hal itu. Sebelum pergi, tetua mengingatkan lagi kepada Jin Setai, jika ada murid dari sekte Yuhua yang bersekutu dengan ras iblis, maka akan tahu akibatnya. Sebab manusia dan iblis sebagai air dan minyak yang tak pernah menyatu. Singkat cerita, semua anggota yang lulus dikumpulkan, sekitar 20 lebih. Di depan masih ada ujian yang menghadang. Nah, di sini nona kecil memperkenalkan Fang Han dengan murid lainnya. Namanya Liu Kang. Ya, karena ujian di depan mereka tak tahu seperti mana, nona kecil, Fang Han dan Liu Kang nantinya akan bekerja sama satu sama lain untuk melindungi juga menyelamatkan. Siapa tahu ya kan, ujian di depan lebih mematikan lagi. Nah, kemudian Fang Han pun teringat dengan nona besar. Ia berencana akan menemui Fang Su sembari menceritakan tentang kelulusannya. Tepatnya di ruangan petir ungu, ada Fang Su dan Fang Kengwei. Kala itu ia didatangi Fang Han. Fang Kengwei yang melihat seorang budak tak ada kata permisi langsung saja masuk toh ke ruangan utama kakaknya.
Ya, kedatangannya ke sini hanya ingin mengatakan bahwa Fang Han telah berhasil melewati ujian menggunakan tangan kosong. Dan lagi Fang Kengwei meremehkan Fang Han coy. Fang Kengwei pun mengompori kakaknya untuk mengusir Fang Han. Karena seorang budak tak pantas tinggal di sini. Mendengar itu Fang Han pun sadar, dirinya memang tak pantas menjadi bagian dari mereka. Tapi satu hal yang ingin dikatakan Fang Han. Namun Fang Su menundanya, agar lain kali saja Fang Han mengatakan. Ya, kata itu ialah agar nona pertama selalu menjaga kesehatan. Saat itu jugalah Fang Han berlalu pergi meninggalkan tempat ini.